Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amalia Husna dengan NIM 2010-2010-068 akan mempresentasikan mengenai rebranding logo Yogyakarta untuk memenuhi ujian akhir semester Desain Komunikasi Visual. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan hasil research mengenai Yogyakarta. Ketika kalian mendengar nama Yogyakarta, kalian pasti akan berpikir tentang keunikan yang ada di Yogyakarta. Kota Yogyakarta disebut unik karena dapat melihat berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat, baik itu dari kotanya maupun masyarakatnya. Contohnya seperti batik yang dibuat dengan tangan dan memiliki corak khusus, pertunjukan wayang, musik tradisional, bahkan makanan khas Jogja yang terbuat dari sayuran buah nangka muda yang biasa disebut dengan gudeg. Yogyakarta merupakan ibu kota daerah istimewa Yogyakarta di Jawa yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, yang mana keluarga Sultan masih tinggal di istana tersebut sampai saat ini. Istana Keraton juga terbuka untuk umum, tetapi tidak semua bangunan, hanya sebagian bangunan saja yang bisa dilihat oleh masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Ornamen-ornamen khas Jogja juga dapat ditemui di lampu-lampu jalanan kota Jogja, baik itu di bangunan atau gedung-gedung di sepanjang jalanan kota Yogyakarta yang membuat kota Jogja ini menjadi unik dan cantik. Kota Jogja juga sering dijuluki sebagai kota pelajar. Kenapa? Karena banyak terdapat universitas, salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada. Karena hal inilah yang membuat kota Jogja ini memiliki jumlah mahasiswa yang besar dan tidak berasal dari daerah Jawa saja, tetapi juga dari luar Jawa, bahkan sampai dari luar Indonesia, sehingga kota Jogja disebut sebagai salah satu kota yang heterogen di Indonesia. Selain itu, di Jogja juga terdapat banyak pondok pesantren seperti Al-Munawir Kerapiak, Pondok Pesantren Pandanaran, Pondok Pesantren Wahid Hasyim, dan lain sebagainya. Selanjutnya Jogja tempat wisata, yang mana di Jogja ini terdapat banyak tempat wisata yang harus dikunjungi ketika sedang berada di Jogja, seperti Keraton dan Puri, Taman Sari yang mana merupakan situs bekas taman atau kebun istana keraton hingga Yogyakarta Hadiningrat. Keindahan Taman Sari Yogyakarta salah satunya yaitu memiliki kolam air yang dikelilingi benteng setinggi 6 meter. Saat memasuki pintu gerbang Taman Sari, pengunjung akan melihat gambar yang menceritakan keadaan Taman Sari pada waktu yang lalu. Taman Sari dibangun sebagai kompleks taman kerajaan yang terdiri dari kolam pemandian, kanal air, ruang-ruangan, dan sebuah kolam besar. Dalam Taman Sari juga dapat ditemukan sebuah terowongan kuno yang salah satunya dipercayai sebagai jalan pintas menuju Laut Selatan. Di sini pengunjung dapat menyaksikan sendera tari Ramayana yang diselenggarakan beberapa kali dalam seminggu, Candi Mendut dan Candi Boko yang memiliki ciri khas Hindu yang melekat pada bentuk bangunan dan ornamen candi. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat keindahan dan kemegahan candi dengan ciri khas Buddha, yaitu Candi Borobudur yang terkenal di dunia dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Di Candi Borobudur ini, pengunjung juga dapat menyaksikan acara seni budaya atau sendera tari dan perayaan hari besar umat Buddha, yaitu Waisak. Apalagi saat ini pada saat hari-hari tertentu sering diadakan acara keagamaan dan seni budaya. Benteng Vredenburg. Benteng ini terletak di Jalan Malioboro, tepatnya di depan Gedung Agung. Benteng ini telah menjadi museum yang berisi diorama mengenai sejarah Indonesia, dan ini sangat cocok untuk pengunjung yang ingin menambah wawasan tentang sejarah Indonesia. Pada waktu-waktu tertentu, benteng ini juga sering dijadikan tempat penyelenggaraan beberapa festival kebudayaan. Museum Ulen Sentalu,
yang terletak di Jalan Boyong kilometer 25 Kaliurang Barat, Sleman, Yogyakarta. Arsitektur museum ini sangat unik. Jalan masuk ke dalam museum sendiri terdiri dari undakan, kelokan, dan labirin yang menuju salah satu ruang pameran yang berada di bawah tanah. Museum Ulen Sentalu berisi koleksi mengenai sejarah dan budaya Kerajaan Mataram yang merupakan cikal bakal dari Kerajaan Jogja dan Solo. Pemandu museum juga akan memberikan penjelasan secara detail mengenai benda seni di dalam museum. Tetapi pemandu museum Mentalu Ulen Sentalu tidak memperkenankan pengunjung mengambil foto dari semua benda yang dipamerkan dalam museum selama tur berlangsung. Kenapa tidak diperbolehkan? Agar para pengunjung fokus mendengarkan penjelasan dari pemandu dan menikmati serta menghargai benda-benda seni yang berada di museum. Keraton Yogyakarta merupakan salah satu tempat wisata budaya di Jogja dan salah satu bangunan bersejarah Kesultanan Jogja yang ditempati oleh sultan dan keluarganya. Di dalam keraton juga terdapat museum yang memamerkan barang-barang Kesultanan Jogja. Waktu untuk berkunjung keraton ini dari pagi hari sampai jam 2 siang. Museum Gunung Merapi merupakan sarana pendidikan dan informasi mengenai kegunungan dan bencana geologi lain. Tebing Breksi. Awalnya tempat ini bekas tambang kapur, tetapi sekarang Tebing Breksi ini menjelma menjadi salah satu wisata di Jogja yang cukup populer. Di sini terdapat banyak spot yang unik dan indah untuk berfoto. Di Jogja juga terdapat banyak tempat wisata pantai seperti Pantai Parangtritis, yang mana pantai ini memiliki ombak yang cukup besar dan kuat. Di tempat ini juga dapat bermain para layang yang mana di Bukit Parangmudong. Pantai Indrayanti, salah satu destinasi wisata pantai yang ada di Jogja yang saat ini semakin cukup populer dengan benteng pasir yang putih bersih khas pantai selatan, pemandangan indah dan fasilitas yang cukup lengkap. Selain itu, lokasinya juga tidak jauh dengan pantai-pantai lainnya yang cukup populer, misalnya seperti Pantai Krakal, Pantai Sundak, dan Pantai Pok Tunggal. Pantai Wediombo. Pantai ini cukup terkenal memiliki keindahan yang memukau. Pengunjung juga bisa menikmati pasir putih dan juga bermain air di beberapa kolam alami yang ada di sana. Selanjutnya adalah tahap brainstorming, yang mana ini adalah hasil dari raw mind mapping mengenai apa yang ada di Yogyakarta seperti kota pelajar, wisata, budaya, kuliner, dan kesultanan. Kota pelajar ada kampus UGM, kampus UIN, UNY, UII, UMY, UAD, dan lain sebagainya. Pondok pesantren seperti Al-Munawir, Pandanaran, Wahid Hashim, dan lain sebagainya. Wisata ada Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta, Taman Sari, Museum Ulen Sentalu, Benteng Vredenburg, Pantai Parangtritis, Wediombo, Indrayanti, Tebing Breksi, dan Museum Gunung Merapi. Sedangkan budaya ada rumah adat, tarian, wayang, batik, ketoprak. Kuliner ada gudeg, bakpia, coklat monggo, dan sate klatak. Setelah itu, saya memilih 3 tema dari keunikan yang ada di Yogyakarta, yaitu ada kota pelajar, wisata, kuliner. Tahap selanjutnya yaitu tahap conceptualization. Nama provinsi saya mengambil Daerah Istimewa Yogyakarta. Profil instansi, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi yang merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Pakualaman. Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan NKRI, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peranan yang penting. Pada tanggal 4 Januari 1946 sampai tanggal 27 Desember 1948 pernah dijadikan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Pada tanggal 4 Januari itulah yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Yogyakarta, Kota Republik pada tahun 2010. Pada saat itu, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Kadipaten Pakualam dipimpin oleh Sri Pakualam X.
yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wali Kota Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa yang merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta. Maksud dan tujuan dari logo yang saya buat untuk menarik minat orang agar berkunjung ke Jogja, rebranding, mencerminkan nilai budaya, wisata, agar Jogja itu semakin dikenal. Nama slogan logo saya, The City of Memories. Tema brand logo menjaga kelestarian Jogja. Jenis font yang saya gunakan pada logo saya, Tanpril, dan font slogan logo saya, DM Sans. Warna yang digunakan pada logo saya warna hijau, tone of voice, simple dan mudah dipahami. Selanjutnya, tahap membuat sketsa. Di sini, saya membuat 5 sketsa. Kemudian, dari kelima sketsa tersebut, dosen penghapus saya memilih 3 dari 5 sketsa yang saya buat, yang mana dosen penghapus saya memilih pada desain logo yang pertama, kedua, dan kelima. Setelah itu, dari 3 logo yang dipilih dosen penghapus saya melanjutkan pada tahap komputerisasi dengan hasil logo sebagai berikut. Dari ketiga logo pada tahap komputerisasi, dosen penghapus saya memilih Jogja The City of Memories dengan hasil sebagai berikut. Ini hasil variasi penerapan background logo saya dengan background hitam dan background putih. Untuk konsep finalisasi logo saya pada huruf O daun itu, saya terinspirasi dari logo Solo. Selain itu, karena menurut saya Kota Jogja pembangunannya penuh lestari dan juga tidak jauh dari alam, karena Jogja terdapat banyak tempat wisata alam. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.